Beautiful Father God, kami berterima kasih untuk siang hari ini di Bible Study ini. Kami berdoa agar teman-teman kami yang di Amerika Serikat, baik di New York, di California, di Phoenix, Arizona, di Sydney, di Melbourne, mereka yang bisa juga ikut mendengarkan kembali di YouTube kami, GGA Community, maupun Facebook Replay. Lord Jesus, aku berdoa, kau bicara melalui mulut bibir tanah liat ini. Dan biar firman-Mu tuh hidup bagi setiap anak-Mu yang mendengar. Karena firman yang dari Engkau saja, firman itu akan dimengerti dan memerdekakan kita dari tipu daya setan, dari manusia lama yang menyesatkan kita, dan kita hidup menjadi ciptaan baru dalam Kristus yang hidup berkemenangan, memerintah bersama Allah atas diri kita, daging kita, atas segala setan di bumi seperti di surga. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami kembalikan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur. Amen. So, di dalam seri pelajaran daripada masa tersembunyi, of course, Anda kalau lihat di Lukas 4 ayat 1 sampai selesai, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, lihat baik-baik kata-kata ini ya, Lukas 4 ayat 1. Yesus dibawa Roh Kudus. Bukan didorong. Saya punya stiker 2 kelinci dorong-dorong gitu ya. Enggak didorong, enggak dicemplungin. Ya, mendadak tiba-tiba enggak ngerti apa-apa, mengalami penderitaan. Enggak. Itu masuk masa padang gurun menghadapi kesulitan. Oke, it could be, saya bisa sebutkan The Journey Through the Wall. Kalau Anda pakai buku dari seri Emotionally Healthy Spirituality, this is for the church, this is for the leader. Setelah Anda pakai buku yang biru putih, Emotionally Healthy Spirituality, knowing Anda punya gunung es, hidup kita, we are layers of iceberg. Hidup kita itu, semua manusia itu terdiri dari iceberg ya. Banyak lapisan-lapisan di bawah permukaan. Nah, hidup semenjak kita lahir baru is actually about Jesus focusing di dalam iceberg itu. Not so much on the outside. Yang luar nonton apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Nah, waktu Yesus dibawa ke padang gurun, Roh Kudus itu berperan seperti gembalanya dia. Yesus manusia sempurna. Dan Anda kalau berkata, itu kan dia Allah, enak keterang aja dia menang. No, dia manusia sempurna. Dibuktikan manusianya, sisi kemanusiaannya dengan melalui pencobaan di padang gurun ini. Kalau Yesus betul-betul Allah dan ini pencobaan 40 hari di padang gurun, nonsense. Kita dibohongin. Udah tahu Allah ngapain dicobain lagi. Setan juga totofore gitu kan orang Manado. Kita buat iblis totofore. Betul apa tidak? Dia udah gemeterong nih langsung Allah kok. Tetapi kan dia tidak tahu. Kalau setan tahu, Paulus tulis di kitab Korintus. Kalau setan tahu gak mungkin disalipin. Kenapa? Udah tahu Allah kok. Betul gak? Tapi kan setan gak tahu kalau dia tuh datang dalam bentuk manusia. Makanya mesti dicobain. Oke. And Roh Kudus menggembalakan Yesus dibawa melalui padang gurun. Sama kayak Daud, Mazmur 23 yang sangat kita hafal. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya mau tanya, Allah di mana yuk saat itu? Ya Daud yang ngomong. Aku tidak takut bahaya karena engkau Allah besertaku. So di mana Allah? And di ayat pertamanya judulnya apa? Tuhan, kau gembalaku. So sebagai gembala, Allah menggembalakan kita dibawa ke tempat-tempat yang gak enak. Untuk nunjukin apanya? Sisi kemanusiaan kita. Selama kita di bumi jadi pengikut Kristus, saudara-saudara, jangan jadi Tuhan. Jangan super duper hanya fokus ke rohani aja. Hey, kita ini manusia dibuat serupa gambar Allah, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Allah aja loh. Sebab Kejadian 1 ayat 26-27, Allah berfirman, marilah kita tuh lebih dari satu. Menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Keserupaan natur sifatnya Allah tuh ada di kita. Saudara-saudara, ada di Adam pertama tapi dijual sama Adam, dikasih ke setan. Karena dia dibikin sama setan tidak bisa percaya Tuhan. Jangan percaya Tuhan. Apa tuh dibatas-batasin? Gak boleh makan buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
itu diputer balikin tuh sama iblis. Nah sayangnya bapak leluhur kita kok kebeli dengan suara setan. Kemarin saya baru sharing sama waktu lagi latihan piano, saya lagi les piano. Sekretaris saya bertanya, kok bisa ya orang udah kenal lama, misalnya Anda kenal sama saya 40 tahun. Kok kenalan sama orang baru berapa jam, berapa hari, kok perkataannya berapa jam, berapa lebih bisa dipercaya. Itu kan yang Adam alami ya. Bukan kan pertama kali dia sadar ada menjadi nyawa hidup living soul setelah dihembuskan napas Allah. Bukankah yang dia kenal cuman Allah, nggak ada yang lain. Pohon nggak bisa ngomong, semak belukar nggak bisa ngomong. Loh kok lebih kenal udah bersama-sama Allah, diciptakan serupa Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kok iblis cuman ketemu sebentar, kok perkataan iblis yang dipercaya ya? Nggak mudah aku. Hebat ya. Mestinya kan dengan semakin banyak waktu, semakin dalam hubungan dengan seseorang, mestinya orang yang lebih banyak kita spend time with, mestinya we get to know them better. Dan another strange individual, ada makhluk asing, baru cuman ada di satu ayat. Iblis cuma berkata, Allah, bukankah Allah berkata semua tanaman di kebun ini boleh dimakan kan buahnya? Cuman itu aja ngomongnya. Whereas Allah ngomong, yuk aku mau lihat kamu kasih nama binatang. Ada bahkan nonton binatang dibikin di depan mata dia. Allah membuat greenhouse. Dulu kan bumi greenhouse, nggak ada hujan, hanya ada embun ditutupi. Terus dibikin orang pertama, Kejadian 2 ayat 5, nggak ada orang ya nggak ada manage. Maksudnya dibikin orang dulu. Terus dia nggak punya teman. Dia nggak bisa berteman sama jerapah, selucu-lucunya, sama kuda, nggak bisa ngomong sama babon, gorila, nggak bisa ngomong. Makanya dikasih istri. Ya, si istri itu bikin dia teler. Ya, kalau istrinya itu memang belum kenal Allah ya, terlalu dekat ya dibandingin Adam. Makanya kan istrinya juga pendatang baru. Kok Adam lebih percaya istri pendatang baru dibandingkan yang udah lebih lama sama Allah? So, if you want to have a good friend, mau berhubungan dengan teman, make sure suara siapa. Kalau betul-betul Anda mau berteman dengan seseorang, make sure you know the person. Sampai begitu rupa dia ngomong apa, you can trust them. Makanya kepercayaan tuh jangan sampai gak ada. Nanti ada orang baru masuk, bisa dilupain yang ini, ganti teman. Of course banyak yang luka dong kayak begitu. Kenapa kok udah kenal baik lama kok malah gak dipercaya? Itu Adam tuh. Aduh, karena Adam begitu saya juga mesti hati-hati. Saya gak bisa jamin semua orang yang beribadah di gereja saya, ikut pelayanan saya akan suatu hari nggak membelot, nggak hengkang, hilang begitu aja loh. Hawa aja mah Adam hilang dari Tuhan. Apalagi dari Indri. Betul nggak? Nah di sini kita mesti belajar. Right? Makanya padang gurun itu kepercayaan kepada Allah itu diuji. Supaya kalau setan bumbu-bumbuin dengan segala macam ramuan. Materialisme, emas, berlian, minyak. Segala macam gunung biji besi. Kekayaan dunia. Lupa nggak sama Tuhannya? Atau buta langsung lihat berlian, emas, perak gitu. Jadi hijau mukanya gitu loh. Mau begitu enggak? Nah kalau makanya Tuhan Yesus di Matius 6 cuma bisa ngomong, kamu hanya bisa nyembah satu Tuhan loh. Nggak bisa dua-duanya sama rata disembah. Satu disembah, pasti satu nggak diindahkan. Satu dicintai, satu dibenci. Kamu nggak bisa sembah Allah dan Mamon. Makanya Tuhan menjaminkan dirinya kita nggak mungkin bisa menyembah Mamon. Kenapa? Karena diciptakan serupa gambar rupa dia. Ternyata jebol juga. Karena iblis masuk melalui istrinya Adam yang belum gitu kenal Allah. Tuh, lihat tuh. Hati-hati di circle kalian. Siapa yang belum gitu kenal kalian, jangan buru-buru dipercaya. Mesti bangun hubungan, mesti ada investasi waktu. Nah, ujian-ujian untuk mendapat orang yang dapat dipercaya jadi murid Kristus, pengikut Kristus yang andal, yang trustworthy. Ujiannya semua masuk padang gurun, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, remaja, mahasiswa, single adult, keluarga muda, keluarga senior, keluarga manula, semuanya masuk padang gurun.
Oke, nah lihat aja yang ngantri vaksin kan, orang-orang yang sudah senior-senior duluan nih. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan nggak akan membawa kita ke lembah kekelaman, ke musim yang penuh kegelapan, penuh kesendirian. Disebutnya kalau di buku dari John the Cross namanya The Dark Night of the Soul. Di mana jiwa Anda, kehidupan Anda kayak Ayub gitu. Nothing but kehancuran, penderitaan, sakit. That's all yang dia lihat. That's the dark night of the soul. Anda melihat sisi kegelapan jiwa Anda. Nah kalau nggak dibawa ke padang gurun nggak tahu. Nah this is how to pastor. Shepherding tuh begini, termasuk ini. Nah sekarang selesai ya, kita udah ngerti bahwa tujuan ujian di padang gurun itu untuk menguji kemanusiaan kita. Apakah kita ngelihat kita tuh lemah, rentan? Apakah kita itu weak, fragile? Kita penuh dengan infirmities, kelemahan. Kalau Anda mengakui, ya aku lemah tak berdaya, bagus. Kalau sampai kita sadar kita lemah, nggak kuat, nggak berdaya, nggak kuat menghadapi semua tantangan hidup ini, very good. That's the first step yang Tuhan mau Anda sadar. Supaya Anda andalkan Tuhan. Itu jadi lebih gampang datang ke Tuhan, to rest, to surrender, to selah kepada Tuhan. Kita kalau merasa kuat ngapain selah? Nanti nyari selah malahan. Berepot kan? Jadi kita ke Lukas 4 ayat 13, kita baca sekarang ya. So Yesus sudah teruji loyal sama Bapaknya. Tiap kali datangnya ke Bapaknya. Dan dia dengerin Roh Kudus loh. Bayangin ya, Roh Kudus, Yesus Allah Bapa, nggak pernah jor-joran kompetisi, itu nggak pernah, nggak ada konflik. Yesus nggak akan ngomong apa-apa kecuali dia dengar Roh Kudus katakan. Roh Kudus nggak akan ngomong apa-apa kecuali dia dengar Yesus katakan. Yesus nggak bisa ngomong kecuali Bapaknya katakan. Selalu nunggu Bapak. Dan Bapaknya nggak loncong langsung aja ngomong tanpa melalui anaknya. Anaknya dulu yang mesti ada di bumi. Sopan, santun, rukun. Nah, kita diundang untuk jadi satu dengan mereka loh. Yohanes 17 bagus sekali. Kalau Anda melakukan solitude silence, ngalami your iceberg dan melihat lapisan-lapisan gunung-gunung es di bawah permukaan hidupmu. Permukaan itu yang ini loh, ini kelihatan nih, ini permukaan. Inside this phase ada banyak gunung es. Yang saya pun gak tahu. Sampai ngalami ketemu setan, ketemu orang-orang kesetanan, ketemu orang-orang duniawi, kedagingan dan nyerang saya. Baru ketahuan yang keluar apa tuh dari dalam. Yesus menang saudara-saudara. Nah kita lihat di sini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Katakan sama-sama, menunggu waktu yang baik. Di Message Translation ngomongnya kayak gini, that the devil retreated temporarily. Saya suka kata temporarily. Ini jelas. Iblis itu retreated, kembali ke tempat asalnya dia. Tujuannya dia kan tahu kan, mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mengundurkan diri ke tempat aslinya dia. Tapi temporary, sementara. Lying in wait, sambil tiduran, nunggu for another opportunity. Untuk menunggu kesempatan berikutnya. Saudara-saudara, kapan Anda berkata, kapan ini COVID akan selesai? Kapan ini pandemi akan selesai? Sesudah selesai, ada lagi yang lain saudara-saudara. Kenapa? Karena si setan lagi nunggu kesempatan lain. Nah, saya mau sebelum masuk ke berikutnya ya, saya mau bagikan ke kalian catatan saya ini. Setiap orang percaya selalu akan dibawa ke musim penderitaan, kesulitan. Kan goalnya cuma satu. Kita lihat goalnya Yesus keluar dari padang gurun, dia menjadi serupa Allah loh. Kealahannya tuh kelihatan banget. Nah, dan goalnya kita dipanggil Tuhan dan mengikuti Roh Kudus sebagai pengikut Kristus dengan bimbingan Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tujuannya buat adanya pekerjaan transformasi oleh tangan Yesus supaya keserupaan Allah Bapa Putra Roh Kudus serupa Kristusnya, karena di dalam Kristus ada tiga-tiganya. Dia itu kepenuhan Allah. Keserupaan dengan Kristus terjadi. Nah, seluruhnya ini kita belajar dari Desert Fathers,
orang-orang yang zaman dulu, orang-orang percaya, orang-orang kudus, kalau ada tantangan hidup mereka ke padang gurun. Duduk diam untuk berdiam bersama Allah. Oke, melalui pengalaman ini transformasi terjadi. Contoh, Nabi Yesaya di Yesaya 6. Dia tuh bisa berubah. Itu bagaimana? Di padang gurun. Dia melihat penglihatan Allah duduk di tahtanya dengan jubah yang panjang. Terus di situ dia lihat apa? Dia lihat gunung esnya. Aku orang berbibir najis, aku gak layak. That's the gunung es. And diakui. Dan kemudian dia ketemu Tuhan yang menjamah mulutnya, bibirnya. Dan Tuhan berkata, dosamu sudah disingkirkan, dibersihkan. Karena dia ngalami transformasi. So transformasi tanpa ketemu Tuhan gak bisa. Padang gurun itu tempat di mana Anda ketemu Tuhan. Supaya transformasi serupa Kristus terjadi di Anda. Nah, kalau Anda gak datang ke Tuhan dengan solitude and silence, I don't know who you gonna meet. Anda akan ketemu masalah dan musibah. Musibahnya gak akan bisa berubah. Sudah terjadi kok. Dan kita tinggal di dunia yang penuh musibah memang. Kan iblis berkuasa di situ. Right? So transformation adalah a long, arduous process requiring a genuine encounter with God. Okay, ini dari Dallas Willard dan dari David Banner, buku-buku yang saya baca, buku-buku yang saya pakai untuk solitude silence. Transformation adalah suatu proses yang panjang dan sangat arduous. Prosesnya itu pelan dan butuh ketekunan, membutuhkan pertemuan dengan Tuhan yang sejati, yang genuine. A change in our mode of thinking, perubahan di dalam cara modus kita berpikir. And an active response to the grace and calling of God. Dan ini suatu respon aktif kepada kasih karunia Tuhan dan panggilan Allah. Jadi semakin Anda solitude silence, semakin kenal the grace of God, semakin kenal, semakin yakin of the calling and the election of God. Suratnya Petrus ya, teguhkan panggilanmu dan pilihanmu itu. Nah itu terjadi di padang gurun. So, apalagi sekarang lagi bulan Lent. Anda tahu kan Lent, L-E-N-T. Lent ini masa di mana kita datang berhenti untuk datang kepada Tuhan dalam persiapan 40 hari ikut perjalanan penderitaan Yesus menuju Pontius Pilatus, dianiaya, difitnah, setelah dijual oleh Yudas menuju Golgota untuk masuk ke Paskah dan kebangkitan. Oke? Nah, so this is very important. Nah, sekarang saya mau mau bagikan kepada Anda the reason why, kenapa kok penderitaan ini kita alami semua. Dan penderitaan ini bukan cuma orang Kristen yang ngalami. Baik orang gak kenal Yesus maupun kenal Yesus, dua-duanya ngalami. Kan Yesus ngomong di Matius 5 ayat 45 sampai 48 ya. Tuhan tuh kasih matahari, kasih hujan, kasih bulan, baik ke orang baik atau orang jahat. Nah jadi Anda jangan berpikir kalau ikut Tuhan berarti etapa kita, hidup kita akan dikecualikan oleh Tuhan. Selalu mengalami bunga mawar, rumput hijau. Enggak. Kita ngalami penderitaan berulang kali karena si iblis lagi mencari waktu yang tepat lagi untuk ngerjain. So, people of God, kalau Anda bertanya kapan nih COVID-19 akan berakhir dan supaya selesai penderitaan ini, saya mau kasih tahu pada kalian, penderitaannya nggak akan kelar, sudah menanti penderitaan ronde berikutnya. Okay. Trial ini tidak akan selesai, it will never be over karena opportunity akan dicari iblis. Akan ada ujian lebih lagi. Nah saya mau kasih tahu pada kalian, ini John Maxwell ngomong kayak gini, everything worthwhile is going uphill. Segala yang layak, yang betul-betul berguna bagi kita, selalu arahnya naik, menanjak gunung. Gak pernah pertumbuhan rohani itu. Masa padang gurun itu masa pertumbuhan rohani ya. Spiritual growth, speak of spiritual transformation. Dan perjalanan spiritual transformation ini selalu uphill. Gak pernah flat. Oke. Dan gak pernah merosot ke bawah. Tambah lama tambah berat, tambah lama tambah naik. Itulah kehidupan. Sekarang virus corona kan udah ada mutasinya. Oke. Habis coronavirus pasti ada berikutnya. Nah makanya saya suka sekali kalau Anda tuh miliki buku dari Scott Peck. Okay. You must have this. Ini anak hamba Tuhan, psikiater yang betul-betul mengerti Alkitab melalui sisi pengertian kejiwaan orang. Dan bagaimana melatih jiwa itu supaya firm and berubah. Okay.
Ingat, yang bisa ngerubah jiwa kita cuma Tuhan. Tapi bagaimana Anda bikin nuansa atmosfer bagi diri Anda supaya Anda memiliki nuansa kondusif untuk Allah bekerja. By meeting God. Dengan membuat ritme hidup Yesus. So Scott Peck jangan lupa ini ya. Dia ngomong kayak gini kan. Life is difficult. Remember that? This is a great truth. One of the greatest truth. Ini ada di PowerPoint sebelumnya ya. It is great truth because once we truly see this truth. Sekali Anda melihat bahwa penderitaan, pencobaan hidup di bumi gak akan kelar-kelar. Karena setan lagi istirahat nyari lagi. Okay? Once we truly this truth. We transcend it. Kita akan naik atas kesulitan A, naik ke kesulitan berikutnya. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult. Jadi udah gak berat lagi kan udah kita terima. Because once we accept it, then the fact that life is difficult is no longer matters. Udah gak usah kepikiran lah, udah terima aja. So, di padang gurun ini, pengalaman padang gurun, ini tempat di mana kita perlu menjadi orang yang Tuhan rancangkan untuk kita jadinya seperti apa sebetulnya. Karena Yesus semenjak masuk di hidup kita, Roh Kudus berdiam, tubuh kita bait Allah, kita bukan milik kita lagi, Allah yang memiliki, makanya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Remember this? Okay? Itulah jenis persembahan yang Tuhan mau terima. Dan jangan serupa dengan dunia lagi di NLT version. Karena Tuhan akan transformasi pikiran kita so we learn apa itu kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Nah tanpa ketemu Tuhan, tanpa ngalamin hiddenness ini, masa tersembunyi ini, you will not encounter God. The reason Anda solitude silence supaya ketemu Tuhan. Okay? Now, pengalaman ini will produce you. We will need this because we will become the person we need to be. Anda nggak bisa menjadi orang seperti rancangan desain Allah yang awal serupa Kristus tanpa pengalaman padang gurun. Udah tulis aja di kertas Anda. Tanpa pengalaman padang gurun Anda tidak bisa menjadi orang serupa gambar rupa Tuhan. And the right response, kalau Anda meresponi pengalaman perjalanan melewati padang gurun yang panjang ini, Yesus non-stop loh 40 hari, non-stop. Ujiannya gak main-main. Now if Yesus responnya benar, makanya kita contoh, kalau di padang gurun, guru Anda siapa? Yesus. Makanya jangan jauh-jauh dari Alkitab. Keluar padang gurun Anda jadi apa? Lihatnya ke siapa? Yesus, itu produknya karena dia teladan kita. If you give the right response, kalau Yesus pakai kitab Ulangan, pakai firman, dia dengar Roh Kudus ngomong apa, dan dia tergantung Roh Kudus kok. Kalau Anda memberikan respon yang benar, you will come out better. Setelah padang gurun, Anda akan jadi orang jauh lebih baik dibandingin waktu masuk. Nah, jadi kita udah lihat Yesus di Alkitab kita bagaimana dia dibawa Roh Kudus ke dalam padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Anda dan saya juga akan dibawa sama Roh Kudus. Setelah pertama kali baptisan Roh Kudus berbahasa roh, banyak ujian-ujian, lihat aja deh. Tapi kalau Anda pegang perkataan Scott Peck and you meditate on it and you accept it, digest it, no problem. Ya memang itu bagian hidup kita kok. Tapi kan Roh Kudus sama kita. Jalannya Tuhan, firman-Nya sama kita ada di kitab Alkitab cuma berapa puluh ribu sih buku ini, right? Tapi this is eternal. Ini menentukan hidup kita eternal, successful, triumphant. Okay? Kita juga akan dites untuk dimurnikan. Jadi padang gurun itu berguna buat kita bermanfaat. Supaya iman kita dimurnikan, kita jadi serupa. Transformation, spiritual transformation happen. Tanpa pengalaman padang gurun kita tidak bisa menjadi serupa Kristus. Nah, mari kita lihat Yesus lagi ya. Yesus itu keluar dari padang gurun jadi seperti apa pribadi Yesus? Nah, kita akan lihat 3 hal yang terjadi dalam hidup kita kalau kita lulus padang gurun karena responnya betul. Nyontek aja dari Yesus, udah nyontek, telak-telak, buka buku dah nyonteknya. Okay? Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh Kudus. Kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu dia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Pakai bahasa apa? Kita pakai
Message Bible ya. Now let me get my PowerPoint. Oke. Nah, lihat di sini. Saya baca dulu dari The Living Translation Bible. Then Jesus returned to Galilee, filled with the Holy Spirit's power. Reports about him spread quickly through the whole region. He taught regularly in their synagogue and was praised by everyone. Yesus diapain saudara-saudara? Dia praised by everyone. Nah, kalau lihat di PowerPoint, so nomor 1, akibat dari pengalaman padang gurun, Anda akan memiliki pengalaman hidup yang baru. You will have a new experience of living in a new way. Living in a new standard. Kualitasnya beda. Ingat ya saudara-saudara. Yesus keluar padang gurun dipenuhi kuasa Roh Kudus. Masuk dipenuhi pribadi Roh Kudus. Keluar dipenuhi kuasa Roh Kudus dan pribadi Roh Kudus. Dia ngomong. Masuk ke sinagoga. Semua orang. Kok bicaranya beda ya. Wih, ada apanya nih lebih dari orang saudara. Nafas Allah hadir. Semua orang memuji dia. Tuh, standar hidup dia berbeda. Karena 30 tahun pertama kan gak ada orang yang tahu. Siapa tuh Yesus? Cuma 5 kali disebut Yesus dari kitab Injil kan. Di awalnya dari lahir sampai 30 tahun kan cuma 5 kali namanya disebut. And that 30 years itu masa disembunyikan itu. Wih, dia dibentuk karakter Allahnya. Makanya waktu dia dibaptis selami sungai Yordan, Allah berkata apa? Allah Bapa, surga kebuka. Ini loh anakku, kepadanya aku sangat gembira dan suka sekali. Dia yang paling berkenan. Ini anakku. Kenapa? Karena transformasi yang terjadi dalam dirinya dia selama 30 tahun ini. Kemudian diuji kemanusiaannya. Dia puasa 40 hari 40 malam kan. Wah, dia lulus ujian dengan respon sesuai anak Allah. Kemudian dia masuk sinagoga, dia bicara. Semua orang kaget. Wow, everybody praise him. And he taught in their meeting places to everyone's acclaim and pleasure. Semua orang tuh, kalau the Message Bible, everyone give acclamation and it's a pleasure listening to him. Enak dengerin dia. It's amazing. So di sini Allah bikin masuknya dia ke sungai Yordan. Dahsyat men, kolosal. Yeay. Orang berkata, apa? Anak Allah. Sekarang dia masuk sinagoga. Orang-orang berkata, lihat kualitasnya dia. Did you see? Your lifestyle, your standard of living naik kelas. Promosi dari Tuhan. Dia nggak kerja kiri kanan mencoba membuktikan dia siapa loh. Nggak ada. Dia cuma taat digembalakan Roh Kudus. Okay? Nah, perhatikan baik-baik saudara-saudara ya. Iman, hidup dengan iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Betul apa tidak? Nah, Yesus itu hidupnya dengan iman gak sebagai manusia sempurna. Waktu di padang gurun 40 hari 40 malam. Dengan iman. Dia dengan jelas kok. Aku tuh hidup ikut caranya Bapakku. Seperti Bapakku katakan kepada aku. Melalui Roh Kudus. Aku katakan itu. Fine, hidupku sukses. KO tuh si devilnya, tapi belum mati. Dia lagi istirahat dulu, nyari waktu baru untuk kembali mencobai. Jadi kita belajar di sini, terima ya, life is difficult, right? Iman dan kesetiaan manusianya, sisi kemanusiaannya Yesus teruji. Yesus lulus ujian. Kira-kira Anda dan saya akan ngalami gak sama? 100% karena kita pengikutnya. Nah, yang Anda mesti perhatikan adalah ini. Iman tidak membuat hidup Anda lebih santai, lebih mudah. 2. Iman tidak membuat hidup Anda lebih kuat. Iman membuat hidup Anda lebih kuat. 3. Memiliki iman enggak berarti kita bisa hidup ikut maunya kita aja. Pakai nama Yesus sebagai label approval. No. So kalau Anda perhatikan baik-baik, just because you live by faith, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke? Karena kok hidup karena percaya Allah mempunyai langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Enggak berarti hidupnya lebih santai. Anda enggak jadi orang santuy. Anda akan justru disuruh waspada, berjaga-jaga. Okay? Faith doesn't make your life easier, it's just going to make your life stronger.
COVID-19 akan membuat Anda lebih kuat dibandingin sebelum Anda COVID-19. Jadi, pada waktu Anda punya iman di dalam Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah padang gurun ini, life will not be just the way you want to go. Nggak bisa, Anda nggak bisa mimpi-mimpi, aku kepingin seperti dulu sebelum ada COVID. Nggak bisa, udah. Penderitanya akan lebih lagi soalnya, setan akan balik lagi. Lihat ke Matius 5. Ayat 43 sampai 47, tapi saya mau fokus ke ayat 45-nya. From the Message Bible. You are familiar with the old written law, love your friend and its unwritten companion, hate your enemy. Nah, ini kan nggak gampang nih hidup kayak begini. Oke, kamu udah kenal kan ya, ada di masa lalu tuh ada hukum tua yang dikatakan cintai temenmu. Dan ada hukum yang nggak tertulis yang berkata bencilah musuhmu. Ini ditambah sendiri sama orang Farisi. I'm challenging that. Yesus berkata, I'm challenging that. Aku tantang itu pernyataan. I'm telling you to love your enemies and letting them out the best in you. Let them bring you out the best in you. Bagus banget nih. Ini namanya saint maker. Musuh-musuh hidup kita akan membentuk orang kudus dari dalam kita. Saya pakai bahasa Inggris ya. Those enemy of your life are the saint maker for you, for your life. Jadi kalau Anda ketemu orang jahat, orang benci Anda itu justru melalui mereka dibikin jadi orang lebih kudus. Ini I'm telling you to love your enemy. Let the enemy bring out the best in you, not the worst. Apa yang terbaik dalam Tuhan keluar tuh melalui setan. And when someone gives you a hard time, kalau ada seseorang bikin berat hidup kalian, respond with the energy of prayer. Responi dengan tenaga berdoa. For then you are working out your true self. Dengan begitu Anda keluarkan manusia sejatimu, your true self. Apa tuh your true self? Your God created self. Nah, identitas Anda dan saya tuh di dalam Yesus, oleh Yesus, karena Yesus. If you know who you are in Jesus, aman. You will be wearing your true self. Itu God created self. Nah, lanjut. This is what God does. Nah, lihat ini yang dilakukan Tuhan. He gave his best. Dia berikan yang terbaik. The sun to warm and the rain to nourish to everyone regardless. The good and bad, the nice and the nasty. Anda ngerti gak sih ayat ini artinya apa? Orang yang jahat sama Anda itu juga bisa mengalami kebaikan Allah kita loh. Yang terbaik dari Allah kita mereka juga bisa nikmati. Terus yang susahnya hidup di bumi ini yang mereka alami, kadang-kadang kita orang kudus pengikut Kristus bilang ya mereka jahat sih makanya biar mereka kena masalah tuh. Tapi jangan berpikir hanya mereka loh. Kalau mereka kena masalah COVID-19, Anda juga kena. Nggak ada bedanya. Ini bukan urusan ada iman gak ada iman anak Tuhan. Tapi mengerti life is difficult gitu loh. Difficult for the world, difficult for you. Kita juga ikut difficulty itu. If all you do is love the lovable, do you expect a bonus? Kalau yang Anda lakukan cuma mengasihi orang yang dapat dikasih, ya dapat bonus apa? Saya mau fokus aja tuh yang ini, yang what God says, what God does. He give his best, the sun, to warm, the rain, to nourish, to everyone regardless good and evil, nice or nasty. Tuh. Jadi hanya karena Anda ikut Tuhan gak berarti Anda hidupnya lebih enak daripada orang yang gak percaya Yesus. Enggak dikecualikan. Coronavirus berlaku buat gereja Tuhan juga. Oke? Hanya karena kita orang Kristen maka Anda jangan mimpi ya bahwa jalur pertandingan hidup Anda lebih nyaman, lebih gampang, Tuhan lindungi. Aduh, sobek tuh dari pikiran Anda. Buang ide bahwa orang Kristen memiliki jalur pertandingan lebih enak. Buang ide itu. Ini gak benar. Potret itu ada di screen Anda. Potret yang ini. Kalau Anda berpikir bahwa jadi orang Kristen hidup kamu akan lebih nyaman, lebih kaya raya, lebih indah, lebih cantik, lebih keren. Enggak benar. Bukankah Rasul Petrus juga berkata bahwa kita ini pendatang di bumi? Jadi bumi itu gak usah keren-keren saudara-saudara. Kan kita cuma numpang lewat. Alamat terakhir kita, paspor kita kan surga. Jadi ngapain kita compare sama orang di dunia? Ngapain kok ngomong-ngomong, kok aku udah taat, udah berpuasa, doa, kok kena juga virus corona?
Kok yang justru yang pada hidupnya ngawur-ngawur pada enggak kok pada sehat, enggak OTG juga enggak. Semuanya kena saudara. Okay, the point is faith does not make our life easier, it makes our life stronger. Anda akan tambah kuat keluar dari pengalaman COVID ini. If you during this COVID-19 respond right, respond well, solitude, silence, udah responnya, suka nggak suka, non-negotiable. Because di padang gurun tempat Anda ketemu Tuhan, you encounter God. Inilah masa di mana segala yang kita perlukan, yang kita kehendaki, yang kita butuhkan, di masa ini nggak ada. Betul kan? Mau kita butuhkan kenyamanan, mau tenang-tenang jalan-jalan nggak pakai masker, okay? Mau dandan, pakai makeup, pakai bedak semuanya, pakai kalung, dandan, pakai rok yang necis, karena udah nggak bisa, nggak kepake, karena semuanya work from home. Atasnya aja keren, siapa tahu Anda nggak tahu kan kalau bawahnya saya pakai celana bermuda short apa enggak, Anda nggak tahu kan? Saya pakai sendal swelo, Anda kan nggak kelihatan kan? Kalau kita rapat pakai Zoom juga gitu kan, Anda nggak kelihatan, right? Kalau di kantor dulu kan kita mesti pakai baju rapi, sepatu hak tinggi, eksekutif suit, dandan yang rapi, pakai mobil yang rapi. Sekarang nggak pakai. Itu artinya apa? Kepingin punya sesuatu, kepingin ngalami sesuatu, kepingin doing sesuatu, tapi nggak ada, nggak bisa. Itu namanya out of your comfort zone. Anda di luar zona kenyamananmu. Hanya pada waktu Anda di luar zona kenyamananmu, gak ada orang di muka bumi ini saat ini. Dengan global pandemi COVID-19, tidak ada satu orang pun di Amerika Serikat, orang terkaya di Amerika Serikat, terkaya di Arab Saudi, gak ada. Semuanya lagi pada out of the comfort zone. Semuanya lagi di luar zona kenyamanan. Ini musim di mana kita perlu bayar harga. Kenapa kok bayar harganya? Dan mahal. Kenapa? Karena apa yang kita udah tahu, yang kita udah mahir, sekarang udah gak kepake. Kita yang punya restorannya gak ada tamu. Tutup. Kalaupun buka cuma boleh nampung 25%. Ya tergantung peraturan pemerintah bagaimana lah. Tergantung jumlahnya penderita semakin banyak apa tidak. Yang terpapar bagaimana. Kita punya restoran, kita nggak bisa kunjungi. Kita punya mobil, nggak bisa jalan-jalan. Okay? Kita mesti WFH. Anak-anak sekolah di rumah. Punya baju seragam sekolah nggak kepake. Punya baju formal bagus, mau tampil cantik, cuman mukanya aja tampil cantik. Bawahnya nggak bisa cantik, ya sederhana aja. Punya gedung kantor yang mewah, keren semuanya. Lux executive room, nggak kepake. Ya pakainya di rumah. Punya gedung ibadah 20.000 kursi, enggak kepake. Ini namanya hidup di luar zona kenyamanan. Nah kenapa? The reason we don't have them is because we outside our comfort zone. And so in this COVID-19 telah mengeluarkan kita dari apa yang enak menjadi enggak enak. This is the point where you gonna grow to become the person that you need to be. Inilah musimnya. Okay? So Yesus keluar dari kotak kenyamanannya, dia biarpun 30 tahun gak ngapa-ngapain tapi itu nyaman. Dia kan gak ngalami aniaya sama sekali 30 tahun pertama kan. 3 tahun terakhir, wah, ngomong bombardir neraka di bumi melalui orang-orang kesetanan, sadis, dia melampaui peri kemanusiaan, dia alami. Okay. Nah kita belajar di sini bahwa Yesus itu keluar dari kotak kenyamanan dia. Ya dong, Anda baca Filipi 2 aja. Ayat 2 sampai ayat 9. Dia Allah loh, tapi dia gak anggap kesetaraan dengan Allah sebagai suatu hal yang dipertahankan. Dia ambil bentuk hamba, bahkan jadi manusia, bahkan jadi dosa, jadi kutuk dan mati buat kita. Orang pikir dia kena tulah padahal kita punya dosa ditanggung. Tapi dia keluar berhasil. And he is the son of God, dia modelin siapa dia, with full power. Yang kedua, Yesus itu keluar dari padang gurun. He become confident in his purpose. Yesus keluar dari kotak kenyamanannya, dari ujian padang gurun, menjadi seorang pribadi yang penuh kuasa dalam pembicaraan dan perbuatan. Lihat dong kualitasnya. You want to be somebody yang powerful? Enggak bisa sekolah ini. Ini masuk sekolah Roh Kudus, sekolah padang gurun namanya. Okay? He become a person, a man with power. Okay?
Transformasi manusia internalnya Yesus terjadi setelah lulus ujian di padang gurun. Itu di Lukas 4 ayat 14 sampai 15. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Tersiarlah berita tentang dia di seluruh daerah. Sementara itu dia ngajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang muji dia. Anda kepingin gak dipuji? Pasti dong. Tapi jangan beli macam-macam, jangan buang-buang uang. Ini dari Tuhan. Karaktermu yang jadi bagus. Kemudian dia menutup kitab itu, dia berikan kembali pada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Kayak yang kedua ya. Lalu dia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas waktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Dia bermain cantik, bahasa eloquent, bahasa cantik tidak melalui les communication. Tapi karena dia dipenuhi dan dilatih biasa dibimbing Roh Kudus. Nah lihat dong keluarganya dia ngomong apa. Ih bukannya ini anaknya si Yusuf. Kok bisa ngomong kayak begini sekarang ya? Kok pinter ya? You have a new living standard. You have a new you. A new lifestyle. Jadi waktu kita masuk ke dalam padang gurun. Padang gurun akan memberi pengalaman di mana Anda menjadi yakin dengan maksud dan tujuan Tuhan. Bahasa Inggrisnya. You become redefine and through refining to become repurpose. Anda menjadi confident kepada tujuan maksud Allah dan panggilan Tuhan. Itu lihat di Lukas 4 ayat 16 sampai 21 The Message Bible. Kalau Anda agak goyang-goyang nih di masa Covid nih dengan ekonomi yang parah dan segala macam dan Anda mempertanyakan panggilan Tuhan, you better be successful. Belajar dari Yesus bagaimana menang di padang gurun. Lihat yang nomor 2 ya, redefining your purpose and refining your faith. Lukas 4 ayat 16 sampai 21 The Message Bible. He came to Nazareth where he had been reared. Dia digedein ke Nazaret, dia dibesarkan di Nazaret kan, dia balik lagi ke Nazaret. As he always did on the Sabbath, he went to the meeting place. When he stood up to read, he was handed the scroll of the prophet Isaiah. Saya suka banget yang ini. Unrolling the scroll, ayat berikutnya, he found the place where it was written, God's Spirit on me. Dia ketemu yang mana dia mesti baca. Hebat. He's chosen me to preach the message of good news to the poor. Dia tahu tujuannya dia datang ke bumi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Send me to announce pardon to prisoner and recovery of sight to the blind. To set the burden and battered free. To announce this is God's year to act. Wah dia yang proklamirkan. Inilah tahun untuk Allah bertindak. Anda tahu kan orang-orang Yahudi sedang tertindas, tertekan, stres semua gara-gara pemerintahan Romawi. He rolled up the scroll, handed it back to the assistant and sat down. Every eye in the place was on him intent. Mata tertuju dengan intentionalitas yang luar biasa. Then he started in. Kemudian dia ngomong kayak gini. Ini Message Bible memang bagus nih. You have just heard scripture make history. Anda baru aja dengar. Firman menyatakan sejarah dimulai. Sejarah manusia dimulai waktu Yesus mulai pelayanan. It came through just now in place. Dan di tempat ini sejarah itu dimulai. So the wilderness is the place of refinement to redefine our purpose. Anda boleh potret itu di screen Anda. The wilderness is the place of refinement to redefine our purpose. Ini John Maxwell berkata gitu. This is the place where leaders learn to lead. Jadi kalau nggak berhasil di masa leaders itu kalau di tengah kesulitan nggak berhasil, itu bukan leaders atau dia bukan pembelajar yang baik, malas dia. Berikutnya, wilderness are the place that makes leaders lead better on the inside than the outside. Wilderness experience adalah tempat di mana pemimpin-pemimpin memimpin lebih baik dari dalamnya, bukan di luarnya. Aduh, saya mesti lanjutin nih hari Kamis ya, waktunya sudah habis. Kita masuk ke yang nomor 3 hari Kamis ya. Oke, hari Sabtu. Hari Kamis, benar-benar hari Kamis. So, get ready dan saya akan nyambung lagi dengan Lent. Cocok dengan musim persiapan ke Paskah. We thank you people for joining me. Ulangi lagi pelajaran ini di YouTube and replay. Kita doa ya. Bapak aku berdoa agar semua yang dibagikan hari ini
encourage your people, and mengalami, kita semua sama rata akan mengalami kemenangan, lulus padang gurun, menjadi better and stronger, dengan maksud goal dari Tuhan yang jelas dan panggilan yang solid dalam Tuhan. Thank you Lord Jesus, we bless your holy name, amen.